bersama saya Dr. Oki. Saya Dr. Friska. Hari ini kita akan membahas tentang treatment kecantikan lagi, karena banyak banget kayaknya yang tertarik dengan treatment kecantikan. Jadi hari ini kita akan bahas prosedur yang namanya Botox. Nah, Dr. Friska, Botox itu gimana, Dr. Friska? Jadi treatment Botox itu kan sebenarnya kita menyuntikkan toksin ya dok ya, toksin ke dalam otot. Jadi targetnya itu memang otot. Paling banyak digunakan untuk menghilangkan kerutan, kerutan di daerah sekitar mata, kemudian di daerah dahi. Selain itu bisa juga digunakan untuk mengecilkan otot yang besar, misalnya otot rahang yang gede. Jadi ada kan orang tuh biasanya mengeluhkan wajahnya kotak tuh karena otot rahangnya terlalu gede atau betisnya gede gitu, terutama wanita ya biasanya ya. Nah itu bisa dilakukan prosedur Botox untuk mengecilkan otot-otot yang besar tersebut. Otot-otot tadi sebenarnya si Botox ini ada fungsi lain nggak sih, dok? Ada fungsi lainnya juga. Jadi ini juga salah satu treatment yang lumayan sering dikerjakan sebenarnya di klinik-klinik kecantikan. Untuk yang teman-teman yang mungkin daerah ketiaknya tuh sering basah, nah itu bisa dilakukan prosedur Botox juga. Jadi untuk menghilangkan gitu keringatnya. Oh, jadi bisa buat biar nggak keringetan ya, dok? Biar nggak keringetan. Jadi kan nggak bagus tuh ya kalau seandainya kayak basah gitu daerah ketiak, apalagi kalau seandainya cowok gitu mengganggu penampilan. Jadi ini bisa dilakukan prosedur Botox untuk menghilangkan hal tersebut. Jadi di telapak tangan juga bisa tuh, dok? Iya, telapak tangan juga bisa. Cuma telapak tangan memang agak nyeri ya prosedurnya. Kalau di daerah ketiak biasanya nyerinya sangat-sangat minimal. Dan perlu diperhatikan bahwa Botox ini tuh tidak permanen. Jadi untuk setiap daerah, misalnya daerah wajah itu bisa tahan sekitar 3-6 bulan misalnya, tergantung dari dosis yang digunakan. Jadi memang perlu dilakukan pengulangan ketika Botoxnya ini sudah hilang efeknya. Ada resiko nggak sih, dok, kalau kita melakukan si Botox ini? Balik lagi, resiko dari setiap tindakan tuh pasti ada. Kalau resiko yang paling sering muncul dari Botox itu sendiri adalah asimetri. Jadi itu berarti nggak sama nggak ya? sama. Ini kan ya? muka kita nih ada kanan kirinya ya. Kalau seandainya titik penyuntikannya berbeda atau dosisnya di salah satu sisi agak berbeda, itu bisa terjadi asimetri. Kalau seandainya terjadi asimetri, kita bisa lakukan koreksi dengan penambahan Botox kembali gitu. Jadi misalnya di sebelah kanan lebih banyak dibandingkan sebelah kiri gitu. Nah kita bisa tambahkan yang di sebelah kiri yang kurang tadi, kita bisa tambahkan sedikit untuk menyamakan. Nah kemudian misalnya ada lagi yang lumayan sering terjadi adalah penggunaan dosis yang terlalu tinggi. Itu menyebabkan pasiennya tuh nggak bisa berekspresi. Makanya kadang-kadang tuh pasien suka takut kalau datang ke klinik kecantikan, misalnya disuruh Botox nggak mau karena takut nggak bisa gerak, nanti nggak bisa senyum. Jadi poker face. Iya, jadi poker face. Padahal itu akibat dosis yang berlebihan untuk si wajah tersebut gitu. Iya, berarti itu resiko-resikonya ya, dok? Iya, itu mungkin ada juga kalau misalnya harus tahu titik yang disuntikin, dok ya. Ya kita nggak benar nakut-nakutin, tapi kalau misalnya itu terjadi kesalahan juga bisa bikin kayak namanya kalau di kedokteran ptosis ya, dok ya. Iya, jadi matanya jadi tutup sebelah. Turun. Tapi sebenarnya teman-teman ya meskipun ini keadaan yang sangat tidak nyaman, tapi teman-teman nggak usah takut berlebihan karena keadaan ini balik lagi ini adalah sifatnya reversible atau bisa kembali seperti semula. Jadi begitu efek Botoxnya hilang, keadaan ini akan kembali seperti semula. Jadi tidak menyebabkan kerusakan yang permanen. Jadi ini keuntungannya, dok ya, yang iya, tidak yang permanen. Jadi Anda amit-amit sudah terjadi kesalahan atau misalnya ada yang ketidaknyamanan ketika after Botox, sebenarnya dengan ditunggu itu akan balik lagi normal. Tapi yang dibutuhkan adalah kesabaran ya, dok ya, karena emang nggak, menurut kita mungkin tidak ada tindakan satupun yang bisa mempercepat si Botox itu menjadi hilang. Mungkin ada beberapa yang bilang dipanasin atau juga misalnya ada penggunaan obat tetes mata bila terjadi ptosis. Itu ya mungkin bisa membantu sedikit tapi tidak secara signifikan bisa bikin langsung membaik. Jadi nggak bisa langsung instan habis menggunakan itu langsung hilang. Jadi buat yang kami sudah terkena ya diminta bersabar aja karena tindakan Botox itu tidak permanen. Tidak permanen. Oke, sekian pembahasan kita tentang topik hari ini. Jika ada yang masih belum jelas, boleh langsung komen di bawah atau langsung DM kita ke Instagram @kamidokter Indonesia. Saya Dr. Friska. Saya Dr. Oki. Pamit.